Tuhan sedang berbicara kepada kita tentang tahun 2033. Bahwa pada tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 dikatakan bahwa kalau amanat agung sudah selesai, Tuhan Yesus datang kembali. Termasuk yang 2 hari yang lalu, saya dengar pendeta yang besar di Indonesia yang berani mengatakan dia akan menghentikan coronavirus seperti Yesus menghentikan angin, tofan, dan ombak yang besar itu. Ini semua penghujatan, semua peniruan, pengkopian dari anak Allah yang tidak boleh dan tidak ada kopinya. Orang Indonesia yang begitu polos, begitu bodoh, begitu gabanti, tipu. Sekarang bangunlah, sadarlah mulai hari ini. Jangan lagi mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang palsu. Yang dari dahulu melalui keuangan menjadi perampok, sekali melalui nubuat menjadi pengkopi Yesus yang palsu. Saudara-saudara, jika apa yang mereka katakan tidak terjadi, mereka harus mati. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana, Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana, Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik. Tapi saya terus berjalannya waktu. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta yang ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survei. Itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata nih orang Kristen, maaf kata ya, ini orang Kristen edan kali ya. Kok gereja dibakar kok malah nyanyi-nyanyi? Ternyata di balik pujian itu mungkin ada kuasa Tuhan. Mungkin mereka berdoa, "Tuhan, kau jamah hati orang yang membakar gereja." Dan ini salah satu korban doa. Saya katakan, saya tuh nggak ada niat jadi pendeta, betul. Nggak ada tujuan saya jadi hamba Tuhan. Nggak ada niat saya. Karena saya cita dari kecil orang sudah dibesarkan di keluarga muslim. Sholat 5 waktu saya lakukan. Puasa di bulan suci Ramadan saya kerjakan. Dan sholat-sholat lainnya saya kerjakan. Itu nggak ada niat saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi karena firman Tuhan sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Rahim ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo kembali membuat sensasi, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tidak tahu siapa itu Pendeta Niko, silakan kalian search, kalian cari tahu dulu. Pendeta Niko ini adalah seorang pendeta yang sangat berpengaruh di Indonesia. Bahkan kalau kalian search pendeta paling terkenal di Indonesia, selalu nama Pendeta Niko masuk dalam list, teman-teman. Pendeta Niko ini adalah salah satu pendeta terbesar di Indonesia, bahkan bisa dibilang dia yang salah satu terkaya, tersukses. Salah satu pencapaian besarnya adalah punya cabang yang begitu banyak, dan termasuk gedung GBI Sentul, teman-teman. Ya, GBI Sentul itu luar biasa. Itu raksasa, gedungnya besar, bisa menampung banyak orang. Dan itu di bawah kendali Pendeta Niko. Walaupun dia bukan ketua sinode ya, bukan ketua sinode GBI, tapi bagi orang GBI, Niko ini udah seperti bosnya lah. Pengaruhnya jauh lebih besar daripada ketua sinode, yaitu Ruben Adi.
Kalau pendeta Ruben Adi, dia jadi ketua sinode, lantaran bapaknya pendiri GBI. Dan memang pendeta Niko tidak tertarik untuk menjadi ketua sinode, karena ngurusi gereja-gereja GBI yang lain tuh bikin repot. Mending dia fokus dengan jaringannya saja. Jadi GBI di bawah naungan pendeta Niko, itu tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa ditegur oleh sinode. Kalau sinode mau negur GBI yang di bawah Pak Niko, harus lewat Pak Niko. Jadi GBI itu ada sinode-sinode dalam sinode istilahnya. Ya, seperti mereka tuh punya sinode sendiri. Jadi GBI cuma jadi payung, tapi di dalamnya tuh berdiri sendiri masing-masing. Contohnya, GBI punya Pak Niko. Terus ada juga GBI Glow, punyanya Gilbert Lumondong. Ya, terus ada GBI punyanya Pak Muji. Nah, mereka masing-masing itu berdiri sendiri. Dan memang yang terbesar adalah pendeta Niko. Bahkan kalau pendeta Niko itu pisah dari GBI, ya, pisah dari GBI, itu GBI bisa hilang setengah, teman-teman. Hilang setengah jemaatnya. Karena memang setengah GBI itu Niko, pendeta Niko. Ini pendeta besar, teman-teman. Bagi orang-orang dari GBI pasti sudah sangat mengenal pendeta Niko Nyoto Raharjo. Ya, ini big boss-nya lah. Ya, big boss-nya. Bahkan dia itu udah dianggap seperti rasul, teman-teman. Ya, udah dianggap seperti nabi bagi pendukung-pendukungnya. Ini banyak pendukung fanatiknya. Bahkan saya menyaksikan sendiri bagaimana pendukungnya, itu orang-orang kaya, orang-orang sukses, Chinese pengusaha, itu sampai sujud, cium kaki pendeta Niko. Saya sampai, wow, apa-apaan ini gitu ya. Saya dulu beberapa kali ikut kebaktian pendeta Niko. Ya, saya ketemu dengan pendeta Niko langsung waktu doa berkat, dan banyak sekali tuh orang betul-betul fanatik berlebihan. Ya, fanatik berlebihan. Dan memang pendeta Niko ini banyak membuat sensasi. Salah satunya waktu awal COVID, dia mengatakan Yesus menyuruh dia menghardik COVID. Ya, Yesus yang merintahkan dia untuk menyuruh COVID untuk berhenti. Luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Gagal, teman-teman. Bahkan pendeta Stephen Tong, musuh bebuyutan kalau kita bilang ya. Stephen Tong dengan pendeta Niko ini macam Tom and Jerry. Langsung pendeta Stephen Tong membuat tantangan. Suruh pendeta Niko sewa GBK, kumpulkan semua orang kena COVID, sembuhkan mereka. Kalau memang Anda sakti, kalau memang Anda luar biasa, tapi nggak terjadi. Ya, tidak berani. Pendeta Niko tidak berani melakukan hal tersebut. Karena tantangannya ngeri, teman-teman. Kalau gagal, pendeta Niko wajib dirajam. Ya, wajib dirajam. Nah, dan kali ini setelah menghilang cukup lama, kembali sensasi ditampilkan oleh pendeta Niko. Dan apa itu sensasinya? Wah, ini keren nih, teman-teman. Yang akan kita bahas adalah sensasi dari pernyataan pendeta Niko yang membuat heboh. Di mana pendeta Niko baru saja, ya, beberapa minggu yang lalu mengatakan bahwa tahun 2033 Yesus akan datang. Yesus akan datang kembali tahun 2033, yang artinya kalau Yesus udah datang, ya kiamat lah. Ya, kita akan mengalami yang namanya kiamat, ya, kiamat. Betul tidak? Jadi ini ramalan dari pendeta Niko bahwa 2033 akan ada kiamat. Dan ini istilahnya udah biasa lah kita dengar ya. Jadi ini untuk kesekian kalinya orang meramalkan hari kiamat. Yang terakhir itu yang heboh kan 2012, ya. Wah, semua bilang 2012 akan kiamat. Bahkan ada yang sampai beli bunker, ada yang udah jual rumahnya, ya, udah jual rumahnya masuk ke dalam bunker. Ada yang sampai mengungsi ke pulau. Saya sampai bingung. Wah, gila ini ya, banyak sekali orang yang percaya 2012 kiamat. Ya. Dan ini kembali dilakukan oleh pendeta Niko. Saya nggak tahu apakah nanti jemaatnya akan melakukan panic selling ya. Wah, ini kita perlu tunggu juga nih. Jadi bagi jemaat pendeta Niko yang mau jual harta bendanya dengan harga murah, sebelum kiamat saya tampung. Ya, saya tampung dengan harga murah. Silakan jual kasih saya. Oke, kita dengarkan dulu pernyataan pendeta Niko. Ya. Kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tuhanlah yang memberi kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesia.
Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesia. Pada bulan Agustus yang merupakan bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Haleluya! Supaya roh Allah ada di dalam kita, maka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan sedang berbicara kepada kita tentang tahun 2033. Bahwa pada tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 dikatakan bahwa kalau amanat agung sudah selesai, Tuhan Yesus datang kembali. Saya akan mengingatkan kita bahwa tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Artinya menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Jesus for everyone. 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 Tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 ada konferensi Empower 21 di Amsterdam dengan tema Everyone. Menjelang akhir konferensi, saya berkumpul dengan Billy Wilson, Russell Evans, dan Billy. Di situ saya menyampaikan visi yang Tuhan berikan kepada saya bahwa harus mengadakan Everyone Asia 2024 di SICC Indonesia pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024. Kita bersepakat bahwa ini akan merupakan trigger untuk penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir, terutama untuk next gen sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kalau berbicara tentang next gen, yang saya maksudkan itu adalah generasi milenial sampai dengan ke generasi yang paling muda, yaitu generasi Alpha. Jadi di sini juga termasuk generasi Z. Jadi generasi yang berumur 44 tahun ke bawah. Di Indonesia, persentase generasi milenial ke bawah adalah sekitar 65%. Berikut ini adalah data persentase generasi milenial yang datang di Everyone Asia 2024. Umur di bawah 44 tahun, 65%. Umur di bawah 40 tahun, 58%. Umur di bawah 30 tahun, 41%. Umur di bawah 20 tahun, 21%. Kalau kita melihat data ini, yang berada di bawah 44 tahun bisa sama persis dengan persentase yang di Indonesia. Ini bukan satu kebetulan. Ini merupakan konfirmasi
bahwa konferensi Everyone Asia 2024 ini benar-benar rencana Tuhan sebagai trigger untuk penemuan global, terutama untuk next gen. Yang berumur di bawah 50 tahun, 76%. Jadi yang berumur 50 tahun ke atas hanya 24%. Konferensi Everyone Asia 2024 bukan hanya untuk Asia saja, tetapi untuk global. Negara-negara yang ikut onsite dan online ada 132 negara yang berasal dari 6 benua, kecuali benua Antartika. Wow. Tanggal 15 Maret 2024, Tuhan berbicara kepada saya bahwa penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Saya sangat bersuka cita karena memang sudah lama menunggu ini. Saya berkata kepada Tuhan bahwa saya perlu ada konfirmasi. Puji Tuhan, ternyata tanggal 16 Maret 2024, Tuhan memberikan konfirmasi melalui James W. Goll. Dia mengatakan dengan berani bahwa penemuan jiwa yang terbesar dan kegerakan dari Next Gen dimulai sekarang ini. Haleluya! Konfirmasi yang kedua saya terima melalui tema dari General Assembly Church of God ke-79 yang diadakan tanggal 8 sampai dengan 12 Juli 2024 di Indianapolis. Temanya adalah Harvest Now. Harvest Now. Jesus for everyone. 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 Sesuai dengan Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3, maka Tuhan berbicara kepada kita untuk bangkit jadi teranglah. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Shalom, berjumpa kembali dengan saya Reli dalam program Back to the Bible. Kita akan membahas sebanyak hal yang tertulis di dalam Alkitab. Kita akan membahas kali ini tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Pendeta Niko Nyoto-Raharjo. Ini ada kaitannya dengan video yang sebenarnya sudah lama, tidak dihapus. Padahal di dalamnya itu berisi sebuah kebohongan. Berisi berita-berita yang tidak benar. Jadi kita bisa bayangkan. Kita katakanlah itu setengah viewer. Itu sekitar 75.000. Yang dibohongi. Yang ditipu dengan berita yang tidak berasal dari Tuhan. Secara singkat, saya akan menyampaikan bahwa di dalam video itu ada Pendeta Niko. Dan ternyata ini juga diperkuat menurut Pendeta Niko. Diperkuat oleh nubuatan nabi-nabi yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan juga termasuk salah satu pendoa syafaat yang mengatakan kepadanya bahwa tulah atau bencana yang terjadi di Israel itu berhenti pada saat Paskah. Jadi sebenarnya saudara-saudara, kita harus bersyukur sebenarnya melalui bencana COVID yang terjadi. Bersyukur dalam tanda petik. Karena apa? Tuhan sudah menunjukkan. Melalui bencana COVID ini, Tuhan memperlihatkan secara terang benderang siapakah nabi-nabi palsu dan siapakah nabi-nabi yang benar. Siapakah pendeta pembohong dan siapakah pendeta yang benar. Nah, Alkitab mengatakan bahwa jika ada seorang yang menyampaikan sesuatu berita yang tidak berasal dari Tuhan, nabi itu adalah seorang pembohong.
Jika ada seorang hamba Tuhan yang terlalu berani menyampaikan berita, mengatasnamakan ini berasal dari Tuhan, dan itu tidak terjadi, dia harus dihukum mati. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui seorang nabi itu palsu atau nabi benar di hadapan Tuhan dan di hadapan kita? Sebenarnya untuk mengetahui hal ini, kita tidak perlu sekolah tinggi teologi. Kita tidak perlu mencapai gelar sarjana S1, S2 sampai doktor untuk mengetahui siapa nabi palsu dan siapa nabi yang benar. Cukup dengan membaca Alkitab. Ada 2 ayat yang akan saya sampaikan kepada saudara sekaligus membuktikan bahwa Pendeta Niko Nyoto Raharjo adalah seorang nabi palsu, seorang pembohong, berdasarkan apa yang dia ucapkan. Ulangan pasal 18 ayat 20 dan sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Berkaitan dengan apa yang Pendeta Niko sampaikan. Ternyata, pada saat Paskah di bulan April, COVID tidak berhenti, COVID tidak meredah, tetapi semakin merajalela dan semakin memakan banyak korban. Ucapan dari Pendeta Niko itu tidak terbukti. Kalau tidak terbukti, itu namanya nabi palsu. Sederhana kan? Yang dia ucapkan kalau tidak terjadi, ya pendeta pembohong. Satu ayat lagi. Ya supaya sah harus ada 2 ayat. Walaupun banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ada nabi-nabi palsu di antara umat Tuhan. 1 Raja-Raja 22 ayat 28. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Cerita singkatnya begini, Raja Israel ingin berperang dengan Ramot Gilead. Dan dia memanggil 400 nabi yang ternyata nabi palsu. Yang mengatakan hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan. Dan ternyata masih ada seorang nabi yang mau berkata benar, menyampaikan apa yang dia terima dari Tuhan, yaitu Mika. Dan ketika Mika dipanggil untuk menghadap Raja Israel, Mika berkata, silakan tuanku Raja pergi berperang, tetapi ingat, Tuhan akan membuat engkau mati di dalam peperangan. Raja Israel marah, geram dengan nubuatan, dengan perkataan yang disampaikan oleh Mika. Dan dia berkata, tangkap dia, dan aku akan pulang dengan selamat. Mendengar ini Mika berkata, kalau engkau pulang dengan selamat, berarti aku adalah pembohong. Karena Tuhan berfirman bahwa engkau akan mati, engkau akan pulang dengan tidak selamat. Mika berani mempertaruhkan bahwa apa yang dia sampaikan kepada Raja Israel adalah berasal dari Tuhan. Dan dia berani loh di sini. Dia berkata, kalau perkataan ini tidak terjadi, berarti aku bukan seorang nabi. Tetapi aku adalah seorang pembohong. Aku adalah nabi palsu. Karena apa yang aku katakan itu tidak terjadi. Setelah Raja Israel pergi berperang, akhirnya apa yang dikatakan oleh Mika terjadi. Raja Israel mati. Dalam hal ini, Mika lah yang berkata benar. 400 orang berkata yang tidak benar. Mereka mengatasnamakan perintah Tuhan. Mereka berkata, Tuhan berfirman. Tuhan berkata kepada kami, pergilah engkau berperang dan engkau pasti selamat. Jelas di sini ada pendeta palsu dan ada pendeta yang benar. Berdasarkan kisah ini, ya bukan saya yang ngomong, tetapi Alkitab yang berkata bahwa Pendeta Niko Nyoto Raharjo adalah seorang pembohong, seorang nabi palsu. Tetapi dalam hal ini saya masih percaya Tuhan itu akan memberikan kesempatan. Tuhan itu penuh dengan anugerah dan kasih karunia,
Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini didengarkan oleh Pendeta Niko. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen, nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan, dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Sudah banyak juga sih yang mengatakan pendeta Niko ini adalah pendeta sesat, pendeta nggak benar, pendeta gila uang, dan sebagainya. Tetapi pendukungnya tetap banyak, teman-teman. Pendukungnya tetap sangat banyak dan fanatik sekali. Nah, jadi ini sebenarnya perlu ya kita cermati, kita bantu viralkan. Kalau sampai 2033 ternyata tidak terjadi apa yang disampaikan oleh pendeta Niko, yaitu Yesus datang alias kiamat, maka seharusnya Pak Niko ini wajib dirajam, teman-teman. Saya merasa harusnya orang GBI itu ambil tindakan. Kalau memang tidak terjadi, udah rajam aja nih orang. Rajam aja gitu. 11 tahun lagi ya. Dan saya nggak tahu apakah pendeta Niko masih hidup nggak. Atau dia mungkin hitung-hitungannya, ya, wah udah nggak ada lagi nanti dia kan. Udah istilahnya sudah kembali ke rumah bapak gitu kan. Apakah dia hitung-hitungan seperti itu? Ini sama kayak Luga gitu kan, asal hitung, asal ngomong gitu. Karena pendeta Niko itu sekarang umurnya sudah 76. Ya, 76. Dia kelahiran 49. Artinya sekarang udah 76. Kalau 2033 artinya kan 9 tahun lagi. Ya, 9 tahun lagi udah 85. Ya, mungkin dia berpikir udah nggak ada lagi, jadi nggak bisa diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau masih ada, wah ini gimana nih teman-teman? Ya menurut kalian bagaimana? Dan di sini saya sekaligus umumkan ya, bagi yang percaya dengan statement pendeta Niko, kalau kalian sudah mau jual harta kalian dengan harga murah, saya siap menerima. Ya, saya siap nampung. Bagi yang mau jual rumahnya kan gitu kan? Karena nggak ada guna lagi rumah kamu, nggak ada guna lagi harta benda kamu, sudah mau kiamat. Udah jual aja, jual dengan harga murah sama saya. Ya, silakan, saya akan beli, gitu ya. Tapi harganya ya harga murah kan gitu. Dan ini untuk kesekian kalinya, sudah banyak sekali gereja-gereja, pendeta-pendeta yang meramalkan hari kiamat, teman-teman. Dari zaman dulu jualannya ini aja. Dan alhamdulillah nggak ada yang terbukti. Nggak ada yang terbukti, karena ya kita tahu. Yang tahu hari kiamat hanya Allah. Bahkan Yesus pun tidak tahu hari kiamat. Yesus pun nggak tahu hari kiamat ya. Nah, jadi nggak ada yang tahu. Saya nggak tahu kenapa pendeta Niko bisa lebih tahu daripada Yesus. Bisa lebih pintar daripada Yesus. Dan selain Pak Niko sudah banyak yang lain. Ya, kalau kita lihat teman-teman, nih ya, 5 ramalan kiamat yang bikin heboh, tapi tidak pernah terjadi. Dari zaman dulu nih teman-teman, udah banyak. Nah ini yang waktu 2012. Ramalan kiamat suku Maya. Suku Maya menganggapnya sebagai hari kiamat yang diinterpretasikan sebagai akhir dari kalender suku Maya yang mereka sebut sebagai Great Cycle. Nah, ini 2012 nih salah satu yang paling heboh dan tidak terjadi ya, tidak terjadi. Terus ada juga ramalan kiamat Y2K ya. Bagi generasi milenial yang mengalami peralihan tahun 2000, ramalan Y2K mungkin menjadi kenangan ketika dunia memasuki abad ke-21. Ya, waktu itu dibilang bahwa tahun 2000, ya tahun 2000 akan kiamat gitu kan. Nah, tidak terjadi juga. Terus ini Millerisme. Pada tahun 1831, William Miller, seorang pemuka agama, mulai berkhotbah mengenai kedatangan hari kiamat dan meramalkan bahwa Yesus akan kembali dalam waktu 12 tahun.
Salah satu pengikutnya, Henry Emmons, bahkan menulis autobiografi tentang menantikan kedatangan Yesus dengan berbaring sujud tanpa rasa sakit selama 2 hari. Sekitar 100.000 orang mempercayai ramalannya. Namun mereka kebanyakan ramalan kiamat, prediksi Miller tidak terbukti benar. Ya, tahun 1843 dia ramalkan. Dia bilang 1831, dia bilang 12 tahun lagi. 12 tahun lagi yaitu tahun 1843 dan tidak terbukti. Ada 100.000 orang pengikutnya yang terbodohi oleh pendeta William Miller. Ya, ini pendeta juga. Ini komen Hale yang akan nabrak. Terus ini juga kiamat teman-teman, Harold Camping, peramal akhir dunia, telah membuat 12 ramalan berdasarkan interpretasi numerik Alkitab. Ya, gunakan Bible juga. Jadi banyak sekali pendeta-pendeta, orang-orang yang meramal menggunakan Bible. Ya, dan tak kenapa gitu, dari dulu hobi sekali mereka ini. Ini juga ada nih. 17 Maret tahun 2000, kebakaran gereja bunuh 235 pengikut sekte sesat hari kiamat di Uganda. Ya, ini gereja kekristenan, tapi dibidat-bidatkan juga. Ya, dibidat-bidatkan oleh kekristenan yang lain. Sejarah mengerikan terjadi pada 17 Maret 2000. Kala itu, 235 orang tewas dalam kebakaran gereja yang diduga dibakar secara sengaja oleh pemimpin sekte sesat. Disadur dari EP News, petaka itu diketahui terjadi di sebuah gereja yang terletak di pusat perdagangan kecil Kanungu, 217 mil dari ibu kota Uganda, Kampala, dan dekat perbatasan. Para korban adalah anggota dari sekte sesat yang menamakan dirinya Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God, atau Gerakan Pemulihan 10 Perintah Tuhan, sebuah kultus hari kiamat yang percaya bahwa dunia akan berakhir pada pergantian milenium. Pemimpin sekte akhir zaman, Joseph Kipwetere, sebelumnya meramalkan dunia akan berakhir pada tahun 2000. Ya, ini pendeta juga teman-teman. Ya, pendeta yang meramalkan hari kiamat, dan mereka berkumpul di gerejanya saat pergantian tahun. Ya, mereka berkumpul dan gereja dibakar oleh pemimpinnya. Mati semua teman-teman. Ngeri, ya. Ini dari kekristenan juga, dan kita bisa lihat juga nih, ini lagi. Tragedi Jonestown, peristiwa bunuh diri massal yang dipimpin pendeta di tahun 1978. Tewaskan 912 orang. Ya, sama. Mereka berpikir bahwa akan ada hari kiamat, dan mereka bunuh diri. Ya, mengutip Britannica, Jim Jones adalah seorang pendeta karismatik yang mendirikan People Temple, sebuah sekte Kristen di Indianapolis pada 1950-an. Dia berkhotbah menentang rasisme dan sebagian besar jemaatnya adalah orang Afrika Amerika. Pada 1965, basis Pipe Paul pindah ke California Utara. Pada 1971, People Temple lalu pindah lagi ke San Francisco. Ini ya, kalian bisa bacalah teman-teman. Banyak sekali yang beginian. Mengajak jemaatnya untuk percaya hari kiamat, dan akhirnya tewas semua teman-teman. Dan ini lagi di Indonesia. Nah, nih yang di Indonesia nih, anggota sekte hari kiamat ya menolak pulang. Para pengikut pendeta Mangapin Sibuya yang dievakuasi secara paksa oleh polisi dan ditempatkan di gereja Bethel Tabernacle Shekinah, Bandung, mulai dilanda gejala stres. Setiap kali ada pembacaan doa atau alunan musik yang agak keras, mereka berteriak-teriak histeris. Sebagian lagi menolak pulang meski dijemput kerabatnya. Pemimpin jemaat gereja Bethel Tabernacle Shekinah, Nyonya Hedi Eugene, 34 tahun, mengungkap hal itu kepada wartawan di gereja kemarin. Sekte Sibuya ada kelompok yang percaya kiamat terjadi pada 10 November. Pada hari itu, sekitar 300 jemaat mengurung diri menanti kiamat. Berjejal di ruangan sempit, markas yang mereka sebut Pondok Nabi di kawasan Belenda, Kabupaten Bandung. Sejak Minggu, ya, polisi akhirnya membubarkan kegiatan tersebut. Ini ada juga di Indonesia, teman-teman. Ya, di Indonesia juga ada yang seperti ini. Percaya hari kiamat gara-gara pendetanya ngomong. Ya, gara-gara pendetanya ngomong hari kiamat. Ini. Jadi banyak sekali yang beginian, teman-teman. Dari dulu teman-teman kita ini dibodohi oleh orang-orang yang mengaku disampaikan oleh Tuhan langsung. Nah, sama kayak Luga ya. Luga juga ngomong kalau dia disuruh Tuhan untuk menyampaikan dalam waktu 3 tahun lagi akan kiamat. Kalau nggak salah 2025 dia ramalkan. Ini bentar lagi nih, tahun depan udah 2025.
Kalau nggak terjadi, nanti kita rajam. Ya, kita rajam Luga atau kita guling dia. Ya, kita jadikan babi guling si Luga gara-gara sembarangan ngomong. Bagaimana dengan Pendeta Niko? Apakah berani menerima tantangan kalau tidak terjadi hari kiamat 2033, maka Pendeta Niko wajib dirajam. Nah, ini seru nih. Saya lagi nunggu statement dari Pendeta Stephen Tong. Karena kalau yang nanggapi Pendeta Niko ini adalah Pendeta Stephen Tong, biasanya heboh. Ya, kita nunggu nih, bos reform. Ya, bos reform untuk menantang Pendeta Stephen Tong, kalau perlu nanti pas pergantian tahun, ataupun pas waktu yang ditentukan, 2033-nya, mereka ketemu, duduk bareng, ya, kita siap fasilitasi, mereka duduk bareng, kalau nggak terjadi, Pendeta Stephen Tong langsung rajam Pendeta Niko. Nah, tapi juga saya nggak tahu juga ya, Pendeta Stephen Tong masih hidup nggak? Ya, 11 tahun lagi, karena Pendeta Stephen Tong udah 80-an, teman-teman. Umurnya udah 80-an. Nah, tapi nggak apa-apa lah, kita doakan mereka panjang umur, mereka bisa ketemu, siapa yang salah, dirajam. Kan keren nih. Ya, dirajam. Karena sembarangan ngomong nih bahaya. Kamu sembarangan ngomong, yang kasihan orang lain. Gara-gara percaya, mereka sampai jual harta, mereka sampai sembunyi di bunker, itu kan konyol. Ya, konyol sekali itu, menyebarkan info, berita bohong dan hoax. Dan sebenarnya di Indonesia juga ada pasalnya. Menyebarkan berita bohong itu kena UU pidana, teman-teman. Itu pelanggaran hukum. Berita bohong yang menimbulkan keonaran. Karena kalau orang percaya ini hari kiamat, kan akan terjadi panik di mana-mana. Betul tidak? Tiba-tiba, udah mau kiamat, panik semua. Waktu COVID aja orang panik. Apalagi ini udah hari kiamat, yang benar aja lah. Jadi, saya nanya kembali nih kepada teman-teman, terutama yang GBI ya. GBI, pengikutnya Pendeta Niko, kira-kira nih, kalau nanti 2033 nggak terjadi apa yang disampaikan oleh Pendeta Niko, apa kalian masih mau ngikut pendeta seperti ini? Apa kalian masih percaya orang seperti ini? Kemarin aja masalah COVID, terbukti dia salah. Terbukti, teman-teman. Mengatasnamakan Tuhan, menjual nama Tuhan, tapi gagal. Yang saya bingung, tetap banyak pengikutnya. Udah jelas-jelas dia berbohong, terbukti ya bahwa dia salah, menjual nama Tuhan, tapi tetap ada pengikutnya. Ini kadang-kadang membagongkan nih. Saya nggak ngerti ya, kok bisa orang sefanatik itu, udah nggak terbukti, udah jelas-jelas salah, masih diikuti. Saya kemarin berpikir, wah ini bentar lagi Niko ini pasti akan kehilangan minimal setengah jemaat lah. Saya kemarin mikirnya gitu tuh. Wah ini COVID, ya gagal. Artinya nih jemaat GBI akan berkurang banyak. Rupanya enggak, tetap bertambah. Cabangnya tambah banyak juga tetap. Setiap tahun tetap tambah cabang Pendeta Niko. Ini membuat saya bertanda tanya, bagaimana cara mereka mencuci otak, mensugesti, mendoktrin jemaatnya agar beriman buta. Ini kan udah jelas-jelas iman buta nih teman-teman. Ngikut aja kan. Pendeta Niko bilang kiri-kiri, kanan-kanan. Dan memang sepowerful itu, doktrinnya tuh sepowerful itu, matikan akalnya luar biasa teman-teman. Ya, saya udah cerita kan, kalau dulu saya pernah ikut di kebaktian Pendeta Niko, selesai kebaktian, itu ada beberapa jemaat yang didoakan khusus. Ya, didoakan khusus. Dan saya ikutan, saya ikutan untuk didoakan, tetapi saya lihat tuh yang di sana itu gila itu. Ya, begitu ketemu Pendeta Niko langsung cium tangan, cium kakinya, waduh, sujud sama dia. Saya sampai, apa ini? Gitu. Apa ini? Luar biasa. Segitu percayanya mereka. Padahal itu bukan kelas kacangan loh yang istilahnya minta doa sama dia. Orang kaya itu, pengusaha. Kan dari tampilannya nampak gitu kan, walaupun saya nggak kenal. Tapi dari bajunya, barangnya, ini orang sukses gitu. Tapi kok mau? Ini membagongkan memang. Ya, benar-benar membagongkan. Dan itulah yang terjadi, teman-teman. Suka tidak suka, itulah yang terjadi. Aneh bin ajaib kalau saya bilang. Ya, aneh bin ajaib. Nah, jadi, kembali lagi, kita tunggu 2033 ya, sabar aja lah. Kalau yang paling dekat, nubuatan Luga. Kalau nubuatan Luga, udah jamin lah. Pasti nggak benar. Karena belum ada satupun yang disampaikan Luga terjadi. Saya belum pernah menemukan ada satu statement Luga yang terjadi. Ya, nggak ada. Nah, kalau Pendeta Niko ini udah banyak juga yang nggak terjadi. Saya cuman berharap teman-teman bisa membuka akalnya. Ya,
orang sudah sudah maju, udah berpikir ke depan, ya. Orang udah keluar angkasa, ini masih percaya yang beginian lagi. Percaya sama manusia pula. Manusia ini. Yesus saja nggak tahu hari kiamat. Ini tiba-tiba ngaku pengikut Yesus, padahal pengikut Paulus tahu pula hari kiamat. Lawak juga ini orang. Lawak sekali. Oke, kita akan tunggu aja. Ya, kita lihat hasilnya. Tetapi sekali lagi saya pertegas, kalau pengikut pendeta Niko percaya sama pendeta Niko, mau dari sekarang jual silakan. Kamu jual rumah kamu murah, kasih saya sekarang. Kamu masih ada waktu kan? Masih ada 9 tahun kamu untuk pakai ini harta. Ya, jangan besok kiamat baru jual, nggak ada guna kan gitu. Jangan nanti tahun 2032 baru jual, nggak kepake uang kamu. Nah, jadi mending dari sekarang rumah kamu jual. Ya, misalnya rumah kamu harga 5M, kamu jual 1M sama saya kasih langsung 1M, kamu pakai uang itu jalan-jalan. Ya, nikmati hidupmu 9 tahun. Oke, cocok? Kalau cocok kita jadikan. Ya, sekian dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.